Itulah ya, Pak Anies bisa pamit juga. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati Bapak Pak Istri Presiden, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pendidik, sudah kita yang hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang sangat penting, yaitu penyusunan isi dan misi sekolah tahun pelajaran 2024-2025 tingkat SD Impres Jongolor hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Sebelum kita memulai pada kegiatan inti kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa agenda yang harus kita lalui. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, acara inti penyusunan isi dan misi sekolah. Yang ketiga, sambutan untuk dari Kepala Sekolah. Dan yang terakhir, agar semua kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, maka sudah pastinya kita mengangkat hati memuji besar kuasa Tuhan yang selalu melindungi kita dan menyertai kita sampai pada kesempatan ini kita masih bertemu dalam keadaan baik adanya. Maka dari itu, marilah kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan doa kepada salah seorang dari kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, pagi ini kami segenap para guru SD Impres Jonggolor menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas berkat, bimbingan dan penyertaan-Mu bagi hidup kami, terutama bagi perjalanan pendidikan di sekolah ini pada hari-hari kemarin. Hari ini kami berkumpul untuk menyusun visi dan misi sekolah kami dalam situasi darurat karena wilayah kami tertimpa bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berulang-ulang kali. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kegiatan kami ini. Semoga kami semua aktif dalam memberikan pikiran-pikiran, dan lebih daripada itu kami mampu menyatukan keragaman pikiran kami untuk mencapai visi dan misi sekolah yang akan kami laksanakan demi membimbing anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami selama masa darurat yang kami jalani sekarang ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang ada di sini. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ulang acara yang berikut, sambutan Bapak Kepala Sekolah.
beberapa dan akan disini. Terima kasih Anis Makulsi. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Guru yang bersedia hadir dalam situasi kita punya yang tidak normal seperti tahun lalu. Adapun visi misi sekolah yang telah kita susun kali lalu di tahun lalu itu dalam situasi normal, tetapi visi misi yang kita susun sebentar itu dalam masa tanggap darurat. Kita sekolah, kita semua tahu bahwa sekolah kita punya ini dekat dengan kali, lalu proses pembelajaran juga di tenda darurat. Sementara proses pembangunan sekolah darurat di tengah jembatan akan tetap ini sebagai sebuah tuntutan bahwa dalam sebuah lembaga itu harus melakukan penyusunan sekolah meskipun dalam situasi apapun. Ya, dalam sebuah lembaga itu setiap tahun pelajaran itu harus ada visi sekolah. Jika di sekolah yang sudah kita buat itu menjadi patokan, tetapi kita tetap susun setiap tahun. Jika ada perubahan bahwa ini visi yang tidak baik lagi atau seperti itu ada perubahan kita tetap buat setiap tahun. Saya juga menghargai kita sudah pernah susun tahun lalu, tetapi berbeda dengan situasi saat ini. Maka saya juga hadir di sini untuk menyusun visi dan misi sekolah. Ke depan sekolah kita mau dibawa seperti apa, itu tergantung dari visi yang kita buat. Visi yang kita buat. Mungkin hanya itu saja. Sambutan saya kembalikan kepada Pak. Ya, kita langsung jalankan cara yang berikut. Penyusunan visi dan misi sekolah SD Jonggolok tahun 2025. Dan pada acara ini langsung dipandu oleh kepala sekolah dan kepada Bapak dan Terima kasih. Ya, mungkin saya bergambaran sedikit terkait visi. Ya, Bapak Ibu sudah tahu, tetapi mungkin ada yang tidak tahu juga bahwa setiap tahun visi itu harus dibuat. Visi yang selama ini kita tahu bahwa visi itu ada yang mereka buat, tetapi dia terpampang terus sampai pada beberapa tahun tidak ada perubahan. Tetapi seharusnya itu visi itu dibuat setiap tahun ada perubahan. Oh, kita mau seperti ini, seperti ini. Maka kita harus ada perubahan, pembaharuan, istilahnya pembaharuan. Apalagi ditambah dengan kita punya situasi tanggap darurat seperti ini. Menjelaskan ini, visi itu cita-cita, harapan dan tujuan yang ingin dicapai sekolah. Itu yang akan kita kejar selama tahun pelajaran ini. Lalu visi juga sebagai panduan bagi sekolah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Panduan kita tahu bahwa kita bisa selama ada di sini di Tonga ini, kita tahu kita kapan banget kita kembali normal seperti sekolah normal seperti yang sekolah-sekolah yang dulu ada di Jonggolok di Podok. Lalu misi sekolah, misi itu bagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu kan untuk mewujudkan visi sekolah. Dia seperti pendongkrak visi. Misi sekolah juga merupakan hal langkah-langkah strategi akan diambil sekolah untuk mendidik dan mengelola pendidikan. Jadi, saya sedang beri gambaran visi dan misi sekolah. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan kalimat rumpang bagaimana kita menjawab itu dan kita
merumuskan kita punya visi sebentar. Merumuskan visi sebentar. Jangan lupa bahwa kita pembelajaran tidak normal seperti yang sedia kala yang ini. Kita harus situasi, maka kita kalimat rumpang sebentar juga tidak boleh keluar dari yang pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, terkait dengan kita punya visi sebentar. Mungkin hanya itu saja. Kita mulai susun. Jadi saya berikan beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan. Yang pertama, kertas saya sudah bagikan. Kita jawab pertanyaan umpan untuk mendongkrak kita untuk menunjukkan kita punya visi sekolah sebentar. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita memimpikan murid yang titik. Jadi kita jawab. Setelah kita tulis habis, baca sebentar. Ya, Pak Anies sebagai selaku bisa merampung. Dan kita merampung sebentar untuk kita jadikan visi sekolah sebentar. Sekarang saya ingin tanya dulu, apakah kita mulai dari satu-satu lalu kita presentasi memang, atau kita semua dulu baru kita presentasi? Sebaiknya satu-satu dulu ya. Satu ya. Kami laki-laki biasa mau jadi bagaimana bisa bawa kepaan tidak bisa mau. Sudah kah? Sudah. Oke. Atau ada yang masih tulis kertas, kita punya kertas juga apa? Hanya sedikit saja jadi satu bisa tulis tema ya. Hemat bukan berarti saya mau jawab lagi banyak kalau bilang hemat ya. Sudah bisa kalau ini? Sudah, Pak. Kamu bisa lah. Coba kita Anies bisa ambil apa? Coba Anies mungkin bisa menjawab kita memimpikan yang seperti apa? Kalau saya punya itu pertama murid yang beriman, lanjutannya berkarakter, kompetitif dan nyaman. beriman, berkarakter, kompetitif, nyaman. Pak Anies rampung saja dulu. Jika jawaban yang sama, berarti sebentar Pak Anies langsung tidak perlu masuk ya. Beriman, berkarakter, kompetitif, nyaman. Siswa yang jujur, berkarakter dan mandiri. Berarti berkarakter tidak perlu. Baru masuk jujur, berkarakter, mandiri. Mandirinya baru pertama. Kita sama-sama bisa merekam ya. Jika ada pendobilan tidak perlu lagi. Kalau menurut saya, kita memimpikan murid yang cerdas dan bertanggung jawab. Baru semua ya? Iya. Cerdas dan bertanggung jawab. Kita memimpikan murid yang beriman, berperilaku jujur dan disiplin.
beriman ada yang murid yang Kamu yang beriman beriman, berperilaku jujur dan disiplin. Oke, coba ibu Dan. Kita memimpikan murid yang cerdas, bertanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Cerdas sudah. Cerdas dan bertanggung jawab sudah. Disiplin dan kreatif. Disiplin sudah. Bertanggung jawab. Dan kreatif. Disiplin dan kreatif. Untuk sekarang dulu. Oke. Cerdas dan memiliki iman yang berakhlak, disiplin, memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat membentuk karakter siswa yang mandiri. Berakhlak, berpengetahuan luas, Sehingga membentuk karakter siswa yang mandiri. kita rumuskan dulu dia punya apa susunannya. Dia punya susunannya. Coba Pak Anies bisa baca semua sehingga dia tidak ada konfusi. Sehingga apa dari hasil yang sudah disampaikan kita rumuskan memang. Dari beberapa pendapat yang berasaskan kepada itu soal visi yang pertama dari Bapak Ekonomi Prima itu menunjukkan pendapat kita mendidik siswa yang beriman, berkarakter, kompetitif, dan nyaman. Yang kedua dari Ibu Persila Bala, kita memimpikan siswa yang jujur, berkarakter, dan mandiri. Dari Ibu Dian, kita memimpikan siswa yang cerdas dan bertanggung jawab. Dari Ibu Agustina, kita memimpikan murid yang beriman, berperilaku jujur, dan berdisiplin. Dari Ibu Magdalena Lani, kita memimpikan siswa yang cerdas, bertanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Dari Bapak Herman Teruma, kita memimpikan siswa yang berakhlak, berpengetahuan luas, dengan membentuk siswa yang berkarakter dan mandiri. Dari itu coba Bapak Ibu kita bantu rumuskan ya. Kita mau yang sudah ada kita matikan dulu yang apa yang dari masukan Bapak Ibu seperti yang tadi sudah semua. Ini jangan ada yang masih ada pendobelan. Dan sebentar yang terakhir baru kita hasilkan visinya itu. Kita masih bertanya penuntut. Dari ujian dari itu semua tadi itu kita hilangkan yang memang sudah ada. Terkendala kita tidak ada alat kita setengah mati kita mau analisisnya ini kan namanya sebuah presentasi kita analisisnya apalagi kita berdaya tangkap itu kan cepat ya lemah tuh apalagi merangkum dari semua teman-teman
Tadi yang pertama kan ada beriman, jadi kita harus beriman. Yang pertama harus mengucap kita beriman. Iya. Beriman, Murid yang berkarakter, beriman. cerdas, Kayak gitu. Nyaman. Kendala di fokus. Sebenarnya kalau ada di fokus itu kita aman, dan kita sementara melihat tidak ada yang kita Cerdas dan bertanggung jawab. bisa bro. Coba Babun bisa baca kita punya hasil rumusan nomor 1. Asli ini satu juga kayak rasa pernah proses merumuskan. Ini sudah merampung untuk jadi apa? Visi. Pertanyaan sementara apa ya? Pertanyaan sementara tulis. Tidak mungkin saya bisa baca, kita bisa sama-sama merumuskan ya? Gini nah. Tadi kita yang membuat konsep ini cuma kita tambah kata yang hubung sama tidak, visi yang sudah ada di sini nih itu mau disusun atau ada orang Itu begini Pak, maksudnya kalimat rampung yang sudah ada itu saya punya, maksudnya kita datang susun bersama, tetapi saya cuma bergambar. masalah ini yang punya konsep ini kan ini sudah pas kita tambah kata mana lagi Dan saya percayakan Thomas merangkum pertanyaan nomor 1. Thomas bisa baca Baik ya. rumusannya. Dari pikiran-pikiran kita tadi itu saya tulis, lalu saya sudah ini ada pikiran beriman, ada pikiran berakhlak, dua itu sama, satu saja. Yang kita mau pakai apa? Kalau menurut saya kita pakai berakhlak. Lalu karakter itu dia punya muatan di dalam itu jujur, mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Ya, itu berarti kata-kata kecil hilang, kita pakai kata karakter. Lalu kompetitif itu dia punya muatan dan kata-kata yang kita sebut tadi itu kreatif dan cerdas. Sehingga kita pakai kata kompetitif. Kemudian karena kita ini masa darurat, sehingga kata nyaman kita tetap masukkan. Karena kita butuh anak hidup dan belajar dengan nyaman. Kompetitif kan? Kompetitif itu dia punya kreatif dan cerdas. Kata kreatif cerdas kita hilangkan, kita pakai hanya kata kompetitif, sehingga akhirnya ialah visi kita itu Tidak, yang pertanyaan kan nomor 1. oh ya, jadi nomor 1 kita masih pakai rumusan berakhlak, berkarakter, kompetitif dan nyaman. Jadi rumusan nomor 1 dari pertanyaan nomor 1 itu kita mengampilkan murid yang berakhlak, Berkarakter, kompetitif dan nyaman. Terima kasih. Kita masuk ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu kita percaya bahwa berakhlak dan beriman itu kan beda, tidak dalam satu kesatuan. Berakhlak itu berdiri sendiri dengan beriman. Beriman kan menyangkut kita punya kepercayaan. Sementara berakhlak kan kita punya sikap. Itu kan beda.
Antara itu Berarti beriman dan beriman dan berakhlak. berakhlak. Kata-kata beriman dan berakhlak. Beriman berakhlak Kita mau tambah dan menjadi beriman. murid yang beriman dan Beriman dengan Beriman duluan. iman dan bukan. akhlak Akhlak. dia bukan Dia berdiri satu-satu. sendiri. Beriman berarti dia menganut agama gitu. Beriman. Yang beriman. Karena kisah istrinya molor itu ada beberapa kisah ya. Bisa ya? Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah kita menyambut pertanyaan. Sudah kah? Sudah bisa kah? Sudah. Jadi yang tadi yang kita pakai Pak Anies yang merangkum kembali, kita tidak perlu lagi itu lagi lama. Sehingga jika yang sudah ada kita lihat sama, maka itu apakah bisa diterima? Kalau tidak itu biarin revolusinya, kita jangan terlalu bertele-tele ya. Gitu ya? Kita mulai dari Pak Herman. Sudah berkembang sesuai dengan itu. Budaya berkembang sesuai dengan Kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang harus dikembangkan. harus murid yang apa, punya kemampuan yang harus dikembangkan. Atau memang sama tidak kan? Sama. Oke, untuk Pak Anies tidak ada. Ya. Generasi yang harus dilatih agar dia mudah berkembang dengan baik. Generasi yang harus dilatih atau berkembang dengan baik ya. Mungkin berkembang tadi itu sama ya kayaknya. Itu tidak perlu lagi. Yang berikut coba dulu ya. Kalau saya, kita percaya bahwa murid adalah orang yang mandiri dan berkemampuan dan memiliki bakat. Mandiri dan Memiliki bakat. punya kemampuan dan memiliki bakat. Bisa ya? Oke, coba dulu ya. Murid yang sudah memiliki kemampuan dasar untuk dikembangkan. Murid yang sudah memiliki kemampuan dasar. Kemampuan dasar untuk dikembangkan. Berkembang. Terus atau misalnya Punya anak muda yang berpotensi, bertumbuh dan berkembang. anak muda yang memiliki potensi bertumbuh dan berkembang. Ya. Bisa ya? Potensi dengan apa ini? Bakat. Bakat sama. Kurang lebih sama ya? Sama. Nggak bisa panis bisa
baca dia punya rumusan. Dari tadi itu kita punya ada kata banyak yang dikembangkan itu kita pakai dikembangkan atau berkembang. Menurut saya anak harus belajar sendiri, kita hanya membimbing, kita pakai kata berkembang. Kita guru itu punya tugas hanya membimbing saja, anak harus belajar sendiri. Lalu Berkembang, kan kita pakai berkembang ya. Dikembangkan atau berkembang? Berkembang. menurut saya kita pakai kata berkembang. Ada lagi yang tadi kata ditumbuh. Yang kata tumbuh, menurut saya kata tumbuh itu kita pakai, menurut saya teman-teman bisa berpikir, karena tumbuh dengan kembang itu beda. Ya. Tumbuh itu fisik, Ya. kembang itu nalar. Nalar. Sehingga kalau anak muda kita pakai kata generasi. Sehingga kalau kesimpulan, generasi yang berkompetensi, bertumbuh dan berkembang. Bisa kan? Bisa terima ya? Pak Mes merangkum dari kita punya jawaban yang ada. Generasi yang berkompetensi, bertumbuh dan berkembang. Generasi yang berkompetensi. Yang lengkap dari awal. Iya. Kita percaya bahwa Kita murid percaya bahwa adalah murid itu, Pak. iya, ada. Kita percaya bahwa Murid adalah generasi yang berkompetensi, bertumbuh dan berkembang. Jadi catatan kecil itu tidak boleh hilang, karena itu jika Pak Anies lupa, kita muat lagi untuk sebagai saya punya laporan Pak Anies bahwa itu sudah buat dan didukung dengan video yang ada. Oke, kita masuk ke, sudah bisa Pak Anies? Sudah masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi mungkin itu menjadi pertanyaan bahwa kita tidak boleh rasa ego sendiri dan utamakan apa. Sudah bisa dah? Siapa? Ya, tulisan bapak itu juga diupayakan nanti yang rapi supaya nanti satu pasangan tidak bukti foto dan tanggapan teman-teman itu juga rapi dan saya sudah kan? Sudah ya? Coba dari Pak Herman. Ini kerjasama, disiplin dan kerjasama. Terus bisa ambil dia punya apa Pak Herman punya disiplin dan kerjasama itu ditulis memang, karena nanti kalau jika ada jawaban yang sama pasti tidak perlu ditambahkan lagi. Oke, Pak Anies ada apa tidak? Memang bulan Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran menyenangkan yang berpihak pada murid. pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama.
Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan pendampingan pendidikan dan terhadap peserta didik. pendidikan dan pendampingan terhadap Peserta didik. Ibu Ir, Mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. ya, pada siswa. Bilang itunya Itu juga menjadi Pembelajaran menyenangkan yang berpihak pada murid. tambah menyenangkan. Tambah kata menyenangkan, menyenangkan. Saya punya bimbingan yang menyeluruh. langsung dimuat. Tambah yang menyenang, apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Sudah ya? Coba kita dengar dulu rumusan dari pertanyaan nomor yang tiga. Saya buat kesimpulannya kita semua Coba dengar. apa pikir untuk berprestasi. Kesimpulannya di sekolah kita mengutamakan bimbingan yang menyeluruh dalam situasi yang menyenangkan. Bimbingan yang menyeluruh dalam situasi yang menyenangkan. Dari yang banyak tadi hampir sama semua. Bimbingan dalam pembelajaran, Bapak. Pembelajaran pakai kata pembelajaran coba. Coba Bapak. Bisa pakai kata pembelajaran. Pakai kata pembelajaran. Pembelajaran yang menyeluruh dalam situasi yang menyenangkan. Menyeluruh itu artinya mereka punya disiplin, kerjasama, lalu kompetensi, karakter, pengetahuan itu ada di dalam semua itu menyeluruh. Coba pembelajaran menyenangkan Coba kalau jangan pakai kata menyeluruh. Cukup singkat ya. Pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. Kalau menyenangkan itu sudah masuk ke Dalam semuanya. berpihak pada murid tadi. Iya, yang berpihak pada diri. Apa yang benar bilang itu? Hanya kesimpulan umum setelah teman-teman berikan pikiran itu pembelajar di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi maksud dari Pak Anies simpulkan itu juga supaya jangan sampai ada yang tidak terkader di situ. Pak Anies ada sehingga pada saat kita rumuskan dia punya visi juga ada, gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah bicara? Sudah. Oke, sudah ya. Pak Herman, Pak Herman bisa Belajar itu dewasa dengan
bertanggung jawab. Belajar untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Belajar ya. Untuk menjadi dewasa. Bulan Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus datang ke sekolah setiap hari untuk mendapatkan pendidikan yang layak. sekolah setiap hari kita pendidikan yang layak. Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan untuk proses perkembangan. Membutuhkan siswa, membutuhkan bantuan terus berkembang. Perkembangan itu banyak ya, baik itu ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Perilaku. Kemudian Kalau saya murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran. oke, Ibu ya. Siswa butuh bantuan untuk berkembang. Pada dasarnya kalau dari jawaban Ibu, pada dasarnya dia itu mempunyai bakat, punya kemampuan. Hanya bagaimana kita punya butuh bantuan untuk kita bimbing tadi. Itu Pak Nur. Saya punya mereka butuh bimbingan, kebantuan guru. Oke, kalau itu Pak Yus bisa rangkum atau dibaca berterang. Rangkum secara singkat saja. Dan sekian banyak kita punya daerah tangkul kita terlalu fokus banget. Murid di sekolah kita sadar bahwa Coret-coret bacanya di mana kalau semua saya catat. Kesimpulan yang saya buat, mereka butuh bimbingan guru untuk berkembang. Mereka butuh bimbingan guru untuk berkembang. Ya, bisa lah, bisa diterima kan? Karena pada dasarnya itu anak itu sudah punya kemampuan dasar dari rumah. Sehingga bagaimana kita membimbing mereka. Dulu itu kita sistem kekerasan, tapi sekarang tidak. Mereka punya kemampuan, baik itu menulis, baik keterampilan membaca. Bisa ya sepakat itu ya. Di nomor 4 rumusannya seperti itu. Pak Anies bisa murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Anies bisa isi dia punya rumusan nomor 4. Butuh bimbingan untuk berkembang. Murid butuh bimbingan untuk berkembang. Jawab. Nomor 5 ya, masuk ke nomor 5. Tinggal dua nomor lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya, kita yakin bahwa anak kita maunya seperti apa dalam benak kita itu. Kita mau jadikan anak seperti apa itu. Kita punya komitmen di sini di nomor 5 ini. kita warga sekolah di ini untuk
Oke, sudah kah? Sudah. Soal masih ada yang lain? Coba Ya, dari yang sudah baca saja. Pak Hema, Kalau apa? Bukan. kalau saya, kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan budaya positif agar berkembang. Menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah ya, budaya positif. Maksudnya, wah, nanti baru kita oke. Anak mampu bersaing. Ya, anak mampu bersaing banyak, baik pengetahuan dan terapi. Menghasilkan peserta didik yang mampu bersaing. Sudah Pak. Lalu, Mampu menghasilkan anak yang cerdas dan sukses. Menciptakan budaya positif yang memiliki nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan saling hormat. budaya positif yang dimiliki disiplin, tanggung jawab, saling menghormat, hormat baik sama intinya warga sekolah. Kalau kita rumuskan juga ya, budaya positif saling menghormat tadi itu dan apa tema budaya Budaya positif. saling menghormati Tanggung jawab, saling menghormati, disiplin. budaya positif. Terus kita rumus ya. Ya, budaya positif itu banyak ya. Dia punya cukup di budaya positif dan mampu bersaing. Nah, itu saja. Dan nanti budaya positif kan pasti sisi baiknya. Dan mampu bersaing itu maksudnya ke sekolah dengan sekolah-sekolah lain, baik antar teman dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain, baik dari segi pengetahuan dan pengalaman. Coba Bapak baca ulang dan kesimpulan. Kesimpulan kalimat saudara, kita warga di sekolah ini yakin untuk Untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki budaya positif dan mampu bersaing. Itu sampai nomor 5. Ini kita sisa pertanyaan yang terakhir sebelum kita rumuskan dia punya visi. Oke? Pak, saya coba baca ulang yang kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalau menurut saya itu menciptakan budaya positif. Dia tidak bisa apa tadi, menghasil, kita harus menciptakan dulu tuh baru menurut saya tuh. Dari kemudian bilang Menciptakan. sebaiknya diganti dengan Menciptakan budaya positif Kita sepakat dan atau bagaimana? kalau menurut saya Ini sih kalau menghasilkan anak yang kita setelah dari keluar jadi kita menghasilkan mereka untuk menciptakan Kita bisa omong sedikit lebih besar karena kita bisa ambil videonya. Kita terkesan bahwa kita kita tidak bisa menciptakan mereka, tapi kita bisa menghasilkan mereka. Ya, menciptakan lingkungan belajar dan memang menghasilkan, maksudnya begitu. Nah, ini apa toh dari kalimat sambungannya ini kah? Kita warga di sekolah ini yakin untuk kalau kita menciptakan itu kita hanya buat saja lalu lepas.
menghasilkan berarti kita kita menghasil. buat aturannya, ciptakan aturannya, lalu bimbing mereka sampai ada hasil. Itu ya. Saya Menghasilkan peserta didik. Tadi tuh banyak teman-teman yang hanya ngomong murid yang, tapi karena saya juga pikir itu bukan di atas untuk baru kita sambung ke sana, itu kata untuk baru sambungnya, sehingga mesti untuk menghasilkan, menciptakan juga bisa, hanya itu seperti itu tanggapi tadi itu. Kalau menciptakan berarti kita hanya buat lalu selesai. kalau ini udah pengertian saya, kalau diciptakan berarti kita maunya yang nyaman, tapi menghasilkan siswa itu juga butuh proses. Iya. Kita mau menciptakan, kita harus ramah dengan anak, diciptakan ramah dengan anak, ciptakan lingkungan yang nyaman. Tetapi kita bagaimana menghasilkan itu juga butuh proses. Bagaimana menghasilkan siswa yang mempunyai nilai-nilai itu. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa tadi? Yang tadi selain menghasilkan, ini kalimat sambungannya kita tadi. ciptakan lingkungan belajar juga baru menghasilkan peserta didik di ya. sana itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki budaya positif dan mampu bersaing. Kalau seluruhnya seperti itu. Jadi dia proses menciptakan tuh gini. Kita mau ciptakan film sana yang kondusif, aman, kita ramah dan anak pagi anak-anak itu menciptakan. Tapi bagaimana kita menghasilkan itu, kita harus ada dorongan, butuh proses. Bisa ya? Saya masih butuh makin mereka mau apa tuh? Mau ketinggi tapi ya analisnya luar biasa. Bisa ya, bisa terima ya? Baru sudah semua tuh. Lanjut ke rumusan yang pertanyaan yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga sekolah. Sebulan kita dan warga sekolah. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah. Boleh? Boleh jawab lebih dari satu dan satu saja. Tapi rumusannya sedikit. Sama kunci sebuah keberhasilan. Ya, teman kerjasama. Pak Heron punya itu kerjasama. Kerjasama. Yang coba ulangi. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah keluarga. Kita adalah satu rumpun. Jadi kita sudah bermaksud dan kita dari berbagai daerah, berbeda dengan di desa. Dan itu berbagai daerah. Kita disatukan dalam satu profesi. Kita ada satu keluarga. Saya. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memiliki banyak kekurangan dan kelebihan dan harus saling melengkapi. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Saling melengkapi. Satu dengan lain.
Sudah nih. Coba dulu. Ini sudah kan? Kita paham bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda. Siswa punya kemampuan yang berbeda. Jadi selama ini kita ada sama rata. Terus kita lupa yang berpotensi. Satu Bapak, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kehadiran guru penting bagi siswa. Kehadiran guru penting bagi siswa. dari sudah hadir maka kita Siswa merasa jangan bahwa apa-apa kan? Kita saling melengkapi tadi tuh. Tidak baca dulu nanti berkata langsung. oke coba Pak Mes bisa baca kita langsung dia punya rumus. Kita bisa menciptakan. Semua ada satu sama Tadi masih sambung ya semua. menciptakan suasana belajarnya baru menghasilkan itu kan. Tidak semua itu mundur lagi. Oke ini bisa anak kita ada khawatir tapi pasti juga Dia hal-hal menciptakan dengan masih. Banyak menciptakan suasana belajar untuk Kita- menghasilkan peserta Kita didik dulu yang baru berbeda. dapat hasil kan. Kamu kita mau juga hasil. Ini sekarang kan kita sudah ranking dia itu tuh dari raja itu. coba Pak Mes Kita bisa kita apa dulu ya? yang tenang. Kita ranking dari Baca raja. itu lalu kita sama-sama rumuskan. Ini semakin dingin semangatnya harus menjadi Kelas ini panas nih jadi dia mau Suruh pakai lekter. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guys, Pak masa Pak jangan baca langsung dia punya rumus Pak coba baca kami analis sedikit dulu. nanti di sana kita bisa hapus gampang. Ini namanya sebelum dijadi. Kita analis terus Pak. Bahwa kita memiliki potensi yang unik. Kita memiliki potensi yang unik untuk saling membantu. Untuk saling melengkapi. Bisa di apa kan? Bisa di Ya, saya jelaskan dulu ya. Kita memiliki potensi yang unik itu apa? Guru juga dan juga murid. Itu semua. Guru juga memang ada keunikan. dia punya apa rumus Itu yang baru rumusan ya? yang tadi itu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memiliki potensi yang unik untuk saling membagi. Tadi melengkapi, jadi kalau kata melengkapi lebih baik lagi. Yang potensi yang unik untuk saling melengkapi. Sudah Pak. Jadi yang saya spirit sedikit terkait dengan kita dan warga. Kita itu sudah warga itu sudah masuk warga sekolah itu kita ini nih baik itu guru dan siswa. Tidak mungkin kata kita untuk dihilangkan atau bagaimana waktu itu? Ya itu yang saya mau tanya tadi. Ini kita ciptakan ini untuk siswa atau untuk Kita semua. kita semua? Kita semua. Berarti antara Jadi, kita dan masa, warga sekolah pakai satu kalimat. Kita Kata dan saya. warga sekolah tuh. Jadi maksudnya selain untuk murid, untuk juga kita secara pribadi ini. Maka harus kata warga sekolah. Sudah di depan. Kita dan warga di sekolah. Oh, yang pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau saya tadi pakai kita memiliki potensi yang unik untuk saling melengkapi. Bisa ya? Yang lain bisa Mungkin bisa Ya, berikan bisa beri- pikiran lagi. kira Ya, kita dan warga sekolah sudah tadi kita dan warga di sekolah ini paham Bapak paham bahwa sudah sampai situ.
kita memiliki potensi yang unik untuk saling melengkapi. Yang unik itu tadi kita dengan kemampuan yang berbeda. Sudah ya? Sudah bisa ya? Lalu ada teman-teman bilang kita memiliki, jangan. Kalau kita hanya langsung ke memiliki, coba saya baca supaya kita bisa dengar kalimatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki potensi yang unik itu berarti bisa ada kata kita di tengah. Sudah di apa? Sudah masuk. Nah sekarang terima kasih sudah jawab beberapa pertanyaan, 6 pertanyaan ini. Sekarang kita dengar Pak Anies rekap rumusan dari nomor 1 sampai 6 untuk kita menyimpulkan visi sekolah. Gitu ya? Sudah di apa nih Pak? Bisa dibacakan, kita bisa merumuskan visi sekolah. Untuk visi sekolah sebentar itu jangan lupa terwujudnya. Kata terwujudnya itu di awal seperti itu. Mewujudkan. Kita dengar bersama ya, supaya kita rumuskan dia punya visi, bisa keluar dari yang apa yang kita jawab tadi. Satu kali itu. Ya. Orang ciptakan, sudah dicipta, saya penasaran diciptakan. Penasaran kalimat belakang itu maksudnya salah. Pertanyaan kata diciptakan itu yang saya penasaran kalimat sambungan yang di belakang. Kita ketemu kita berburu kepada pengajian apa yang ini kita warga sekolah paham bahwa kita tidak bersambung soalnya kita Kita dengar bersama kalimat kesimpulan dari kalimat Jepang.
kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak, berkarakter, kompetitif, dan nyaman. Kita coba sama-sama coba bantu catat, sama-sama merumuskan visi. Kadang kita punya daya untuk merekam ini kan masih. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi yang berkompetensi, bertumbuh, dan berkembang. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan. Utama pelajaran ini. Murid itu Nomor 4, murid butuh bimbingan untuk berkembang. Yang kelima, kita warga di sekolah ini. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menghasilkan peserta didik, yang memiliki budaya positif, dan mampu bersaing. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memiliki potensi yang unik, untuk saling melengkapi. mungkin masuk ke nomor 1 coba saya tambah ulang jawaban nomor 1. Bagaimana berakhlak? Kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak, berkarakter, kompetitif, dan nyaman. Dari terima kasih Pak Anies, dari 6 pertanyaan yang sudah kita jawab dan kita sudah rumuskan bersama, maka coba kita rumuskan visi sekolah dari jawabannya kita sudah ajukan tadi. Kita mengawali dengan kata mewujud dan titik. Jadi sebaliknya warga sekolah itu tetap dipakai. Warga sekolah. Jadi bisa Apa ya? Saya baca dulu, teman-teman tulis baru kita bolak-balik, ubah tambah sulam.
Mungkin maksudnya Pak Anies, Pak Melis punya jawaban visinya dari yang dari itu semua. sehingga mungkin kita dengar supaya kita sama-sama bersurat. Tapi semua tulis. Tidak, tarik lain. Dia punya rumusan, kesimpulan dari Melis punya ini, lalu dia minta tanggapan. Iya. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, dalam menghadapi masa darurat akibat bencana, menghadapi Kak. ya, dalam menghadapi masa darurat akibat bencana, untuk menciptakan warga sekolah yang beriman, berakhlak, Ulang apa? Untuk menciptakan warga sekolah yang beriman, beriman, berakhlak, berkarakter, dan kompetitif. Kompetitif itu yang bersaing segala macam. Mungkin berkarakter dan kompetitif. Jadi saya minta tanggapan dari teman-teman sebelum saya tanggap. Coba Bapak, teman-teman bisa tanggap apa? Tambah sulam. Jadi mungkin saya bergambar sedikit ya. Saya bergambar sedikit terkait dengan merumuskan visi. Jadi yang Pak Melis punya ini juga sudah benar. Nah, ini terlalu panjang. Dia punya apa mewujudkan lingkungan belajar yang dalam menghadapi itu tidak bisa dirumuskan dalam sebuah visi. Dalam menghadapi masa darurat bencana untuk menciptakan itu kan panjang. Contoh saja bencana atau yang beriman masuk lalu berakhlak, nyaman itu tadi masuk tadi itu. Kita kan sudah lari bagaimana menciptakan anak supaya nyaman ada di sekolah itu ya, nyaman di sekolah itu sampai dia kan trauma Ya. tidak bisa kita merumuskan panjang seperti itu, seperti yang Pak Melis pun sudah benar. Bagaimana kita merumuskan ini lebih singkat lagi. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, beriman, berakhlak, berkarakter, dan kompetitif. Mewujudkan coba Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, beriman, berakhlak, berkarakter, dan kompetitif. Beriman, berakhlak, berkarakter, dan kompetitif. nah, Kalau mau pendek Ataukah nyamannya di paling kata nyamannya ada di belakang sih beriman. kata beriman dulu. ya apa ya, kalau menurut saya itu lingkungan nyaman dulu baru dia punya iman itu bisa dibentuk. Kalau dia belum nyaman itu berarti dia pergi gereja juga dia takut. dan kita masih dalam masa tanggap darurat. Iya. Nah, jadi situasi kita lari dalam trauma, makanya kita utamakan dia nyaman dulu. Dia nyaman dulu. Lalu beriman, berakhlak, Iya. kompetitif, lalu berkarakter lagi ya. Ya, berkarakter lalu kompetitifnya kemudian. Kita utamakan Sekarang kepribadian. Satu-satu. Muat dan kalimat dari Melis yang teman benar. Muat dan kalimat dari konsep itu darurat akibat bencana. Lalu memastikan keberlanjutan pendidikan. Ini visi-misi dalam bencana. Dua kalimat itu menurut saya dimasukkan
Teman-teman, teman-teman, ini karena ini kita mau Tadi kan rumuskan. awal mengumumkan kita situasi itu bencana. Substitusi visi kan sesuai dengan situasi. 1 tahun ke depan. Bencana. Iya. Hanya berkelanjutan. Sehingga menurut saya kalimat yang dikonsep itu dulu akibat bencana dan masih kelanjutan pendidikan itu bisa masuk ke jalan sehingga dia pas dan benar tambah dari kata-kata itu yang benar. Ya, dari Pak Herman punya maksud memiliki lingkungan aman, nyaman. Tidak boleh kalau sudah aman, nyaman tidak perlu juga baik. Nyaman untuk mewakili aman juga baik. Jadi Daruratnya itu mesti dimasukkan. daruratnya Iya, tetap darurat. dimasukkan. Masa Ya, darurat. dalam 1 tahun ke depan guna memastikan pendidikan Berkelanjutan. berkualitas dan jangan lupa juga dan berdaya saing. Yang Berdaya saing. kompetitif dan Kompetitif. berdaya saing. Saya pikir begini tadi saya ngomong kalimat termasuk itu dari situasi ini kan banyak orang tua dan anak khususnya yang mau ke SMP SMA ini kecemas anak ini di sekolah tidak situasi kita mau ke SMP dia masih baik SMP negeri Bolu ada kelompok yang belajar di Bolu ada kelompok belajar di Kanada ada yang di Bokan ya, itu mereka pendidikan bisa lanjut atau tidak mutu bisa yang diharap itu bisa tercapai atau tidak. Waktu itu ini Pak Anies tadi mau berusaha Bukan kata masa darurat ada nih. Ya. Ini menciptakan warga sekolah yang beriman, berakhlak, berkarakter dan kompetitif serta lingkungan belajar yang nyaman dalam masa darurat. Itu perubahan. Jadi menciptakan warga sekolah yang beriman, berakhlak, berkarakter dan kompetitif serta lingkungan belajar yang nyaman dalam masa darurat. Darurat sama darurat ya Atau kalau menurut saya itu masa darurat sampai pada nyaman tuh jadi pertama dulu supaya yang lainnya bisa dibentuk. Pak Anies ini sudah bagus. Mungkin Kombes punya maksud itu Nyaman di depan. nyaman lebih dulu. Iya. Sebelum Lalu nyaman lingkungan darurat baru juga, dalam lingkungan darurat situasi juga hari itu di depan. harus kita utamakan nyaman lebih dulu. Iya. Sehingga saya tadi pertama kan saya bilang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dalam menghadapi masa darurat akibat bencana. Tapi kalau akibat bencana itu tidak bisa diubah. Akibatnya Masa bilang darurat Iya, tidak ada hanya sesuatu. masa darurat. Tapi mesti ada kalimat penghubung, Kak. Mesti ada kata Wujudkan penghubung. lingkungan belajar yang nyaman dalam situasi darurat. Nah, itu. Menciptakan Itu yang saya tambah kata untuk menciptakan kalau menurut saya warga Akibat sekolah. bencana tidak usah darurat itu Ya. banyak arti baik itu the point saja darurat ini bagi saya ini kan nanti sesuatu kan nanti nanti kemana untuk berdingat toh pasti sampai nanti mereka akan perbaiki buat apa Pak buat banyak kita punya buat akibat bencana coba lalu pastikan ini itu berkelanjutan dan seumur itu banyak orang tua yang termasuk melanjutkan pendidikan. berkelanjutan itu juga penting karena dalam situasi yang ini kan orang tua berkata pada sekolah. ada kata wujud dari keberadaan yang nyaman, kreatif dan lain-lain Masa darurat akan cara berencana menghadapi masa guna memastikan darurat keberlanjutan yang benar pendidikan guna kualitas bagi seluruh melanjutkan peserta didik. pendidikan yang kualitas. Saya tahu berapa kata tadi sudah aman. Guna apa penambahan? Memastikan kelanjutan. Mewujudkan Lingkungan belajar yang aman. aman dan nyaman. Aman. Jawab. Ya kalau kata aman dengan nyaman budaya menurut saya Aman. nyaman, Nyaman. kata nyaman. Sebenarnya nyaman. Yang nyaman. Di kalimat akhir ada kalimat di akhir itu ada kalimat darurat akibat bencana dan memastikan Aman pendidikan biasa saja. Hanya di luar badan. Oke, coba kita apa ini kita lebih serius lagi. Kita coba simpulkan ini atas Herman tidak masukkan ini. Hanya saya pikir begitu yang tadi bilang apa
Jangan terlalu panjang. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman nanti Pak. dalam menghadapi masa darurat. Jadi kita dulu diskusi Dalam dulu kan. menghadapi Kalau Mas, satu mungkin Saya tidak lupa yang tadi pertama ya kan, ada kata berkelanjutan. Menciptakan olahraga sekolah yang beriman, berakhlak, berkarakter, kompetitif, serta lingkungan belajar yang nyaman dan berkelanjutan di masa darurat. Gitu, Sir. di masa darurat akibat bencana. Begitu ya? coba ulang lagi. Kalau visi Kita bahas di tema kurang bahasa. Iya. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman. Darurat berarti mereka sudah tahu kan ada sesuatu mereka darurat. Jangan, itu kalimat umum. Darurat itu kalimat umum. Kalimat pertama coba uji yang paling menciptakan. mewujudkan. Iya. Saya lupa. Sama. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, Jo. Tidak lebih enak didengarkan tadi. Kalau Nyaman sampai ke hati. Jawaban bisa mengusul. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dalam menghadapi masa darurat akibat bencana. Atau dalam menghadapi masa darurat. masa Darurat bencana. Akibat bencana. Coba mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dalam menghadapi masa darurat akibat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik. Jangan risau. Coba mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dalam menghadapi masa darurat akibat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Berkualitas dan berdaya saing juga. Ya, Oke, kalau tambah berdaya saing. dan berdaya Kalau saing. boleh, ini menurut pikiran saya nih, akibat itu kata akibat itu dihilangkan. Iya. Kalau begitu Akibat darurat, darurat, berarti masa darurat darurat bencana. bencana. Iya, iya. Iya. Menghadapi masa darurat bencana. Bencana. Dan bersadaya saing. Bencana Jo. Akibat jangan. Nah, itu mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dalam menghadapi masa darurat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Oke, deal. Tapi ini Bapak, saya sedikit kecil. Kita tidak boleh menghilangkan iman dan akhlak. Nah, kita harus masukkan juga dengan iman dan akhlak. Dan itu ditahun. Mewujudkan Iman dan akhlak itu harus dimasukkan. Memang itu sudah bagus. Tetapi bagaimana memasukkan kata iman, beriman dan berakhlak Itu harus ada. harus ada. itu berarti paling pertama itu kan. Mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa,
Coba nyaman tadi itu coba baca. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, Beriman, beriman, berkarakter, dan kompetitif. nyaman, Dan apalagi tadi? kompetitif itu kan sudah masuk berdaya saing. Berdaya saing, iya. Berarti nanti yang bersaing di belakang hilang kan? Nah, iya. Berarti mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, apalagi tadi? Beriman, berakhlak, Beriman, berakhlak, berakhlak, berkarakter, berkarakter, karakter, kompetitif, karakter. Berarti kompetitif dalam menghadapi masa darurat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Itu saja. bersaing jangan lagi. Nah, bersaing jangan bersaing ada kan kompetitif sudah tadi. masuk. Kan? Kompetitif. Oke. Coba ditulis yang baik supaya Oh. dikasih di dimasukkan. Kata ketiga teteh. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, beriman, berakhlak, berkarakter, berkarakter, kompetitif dalam menghadapi masa darurat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Luar biasa. Jadi sudah mencakup semua dengan situasi kita bahwa sekolah ini bagaimana dia berkelanjutan tadi kata berkelanjutan. Bisa ya? Guna memastikan keberlanjutan pendidikan. Jadi itu rumusan kita punya Menyimpang. Kalimat sama, kalimat depannya sama. Mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, betul? Ya. Beriman, berakhlak, berkarakter, kompetitif pada masa darurat bencana, yaitu guna memastikan pendidikan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, tadi Kayak karena berdaya saing tadi itu di apa? kompetitif tadi juga kan? Iya, tadi daya saing itu dihilangkan. iya, Berdaya saing. sama dulu. Oke. Pengulangan Terima kasih, kita kalimat. sudah merumuskan kita punya visi sekolah. Mudah-mudahan misalnya ini kita coba. Saya mau ambil foto lalu kita tidak besar juga kita mau yang seperti baju yang merdeka ini. Saya punya baju sudah bakal habis. Jadi kita tetap ambil foto untuk kita buat kecil, tidak perlu yang harus besar-besar, yang mini itu lah. Harus walaupun dalam situasi bahwa sedikit begini harus tidak di sana apa nanti di bambu di sekolah yang Itu baru. nanti baru bentuk iya. astaga ada Kami lain pakai merdeka tapi pakai jas kan wow, cool. Saya bilang, Tiap sekolah cool. Jas Nanti biru. kalau kita foto itu Kata-kata jas biru coba ya, yang pakai. kalau waktu jeans kita biru, foto itu sepatu biru. kita Foto pakai masih ada seperti itu. simpan. Saya kira. Tapi nanti saya punya baju itu daripada saya simpan di rumah. Kasih kepala aja. terima kasih banyak. Kalau cuma mati kan tutup pakai itu kan nih merdeka belajar. Nanti itu tutup pakai korpri, Oh, BGRI. betul luar biasa. Gitu ya. Jadi kita nanti Saling saya pinjam Ramos punya kamera kah? Saya oh, ada yang maksudnya atau minta DSK dan situasi kalau di sana itu des lah situasi di sini tuh beda tuh des mana tuh ada buku fotokopi di bawah. Kita cari dia setengah mati. gitu ya. Di sekolah kita masuk ke di sekolah itu mendongkrak ke itu. Ini kan bisa lancar-lancar nih. Nah, yang Nah, ada kalau pertanyaan. boleh kita satu-satu untuk adu apa? Bukan adu argumen, tapi pendapat sehingga
nanti langsung dimuat di Pak Anies. Jika Pak Anies punya, kalau kita sepakat dengan Pak Anies punya, langsung dimuat langsung di Pak Anies, tidak pakai. Sudah bisa berpikir atau memang kita berlaku Coba lihat. 1-2 menit. Misi yang lama, misi yang lama. Lihat misi yang lama. Mana Ada yang jenisnya masih tuh begini. Yang lama ada sih. Dari yang Kembali pancar. Turunkan Misi yang Pak Mens, Pak Gabriel punya itu kan waktu itu kan contohnya apa? Kita buat tapi waktu di laptop yang satu. Dan waktu yang kita buat waktu itu cuma yang kita susun bersama sampai berakhir di visi saja. Dan Cuma menghasilkan misi cuma benar hati tahu deh. menghasilkan misi itu mendongkrak visi itu. Ini kita mengerti, itu hanya dia melompat hati mengerti itu dan di awal dengan kata apa? Apa biasa? Wujudkan. Ini misinya seperti ini ada kena ini kalau berapa pakai lagi tuh. Jadi dia ini kan dia apa? Ini tidak bisa lepas dari situasi darurat tadi itu. Darurat bencana ini. Apa? Kita tuh aja. Dan visi dia berlaku cuma 1 tahun saja. 1 tahun Berarti pelajaran. kalau Benar. Coba kita dengar bersama Ibu yang punya apa nih? Jangan coba apa? Jadi semuanya itu kan misi yang masa visi yang kita buat itu tadi yang beriman tadi itu, berkarakter, berakhlak, Mengulang, bernyaman. hanya mengulang yang di atas tadi. Jadi masa dia mendongkrak visi tadi itu. Tapi di awal dengan kalimat atau kata apa begitu. Singkat mengerti. Menjamin atau kehadiran dan lain sebagainya itu kan. File visi di situ ada. Misalnya meningkatkan mutu pendidikan apa gitu. Tapi ini ada apa? Redaksi ya. kalau macam mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, maka kita lihat yang nyaman seperti apa begitu. Kalau Yang saya nyaman lihat seperti di yang tes yang bagaimana? ini, lalu kita pilih beberapa saja. Tes yang tahun lalu punya kita mesti ingat dekat. Nah, saya bawa ya. Coba untuk buat misalkan itu enggak. Nah, yang pertama menyediakan lingkungan yang nyaman bagi warga sekolah. Dia punya Itu yang pertama. apa ya? Kan tadi di atas kita bilang lingkungan belajar yang nyaman, menyediakan lingkungan yang nyaman seperti apa begitu. bagi warga sekolah. Lingkungan yang nyaman Bagi warga sekolah. ya, bagi warga sekolah. Lalu yang kedua, Sama-sama. Tidak item-item begitu. Jadi begini, Pak Melis punya menyediakan lingkungan belajar nyaman bagi warga sekolah. Itu yang kita bahas memang. Jadi tidak perlu mengulang-ulang lagi. Memang menyediakan lingkungan belajar yang nyaman bagi warga sekolah. Tadi itu tadi nyaman tadi itu, Pak. Karena di atas visi tadi kan sudah ada ada nyaman. nyaman. Yang mau tidak mau dibaca kita harus sediakan itu kasih nyaman. Nyaman dalam hal ini apa? nyaman itu Kita punya termasuk lingkungan di sana nanti kan dekat dengan jalan raya. jalan raya. Akan bagaimana upaya kita supaya mereka rasa aman di sekolah. Lalu di sebelah juga menurut informasi bahwa ada binatang-binatang yang Oke? Bisa sepakat kah yang nomor 1 gitu? Nanti bahasannya dikit kurang, kami memulai saja. Kami cuma memulai. Jadi kami punya bagi warga sekolah. Nah, Itu siswa dan guru tuh. bisa ya? Nomor 2 mungkin ada yang lain. Coba dimasukkan. Ya. Tadi Menyediakan lingkungan yang nyaman bagi warga sekolah. Lalu kita tadi pakai pendidikan yang berkelanjutan ya. Ya, berkelanjutan itu ya. Maka Bisa dibuang. itu saya punya
menyediakan materi ajar yang mudah diakses dan metode pembelajaran yang fleksibel. Mungkin Pak Mies punya apa tadi? Lingkungan pembelajaran yang Yang tidak yang berkarakter apa tadi? Itu kita belum masuk di situ, tapi kita coba masuk ke beriman tadi. oh iya. Beriman kita pun satu-satu. Itu karena Setelah- setelah setelah jadi nyaman nyaman. itu beriman. Ah. Iman, dia bertakwa. Sesuai dengan visi tadi itu. Lingkungan nyaman seperti apa lu beriman, apa dan seterusnya. Listrik. Karena dia punya ini kan dia punya yang dibuat waktu darurat, tidak ada iman tak apa sih kita kalau berpikir bersama bagaimana mendongkrak beriman berakhlak. Bisa ini coba Coba. menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik. Nilai Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik. ini proses pembelajaran buat kita juga sehingga bagaimana menyusun visi dan misi sekolah. Mungkin Pak keimanan jelas. Mungkin kita sama-sama bertakwa seperti apa? Itu setia. Setia. Kesetiaan dalam iman kita itu takwa. Keimanan dan ketakwaan. Mungkin dari kata kalau menanam penilai keimanan ketakwaan terhadap peserta didik bisa di apa kan? Saya minta Ini kan untuk warga sekolah tuh, dan iya. mungkin peserta didiknya ini yang Ya, kalau peserta didik tidak usah, kita hanya berhenti di ketakwaan Ketakwaan. saja. menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan. Tapi guru, peserta didik dan tenaga pendidik kependidikan itu satu kali masuk. mungkin teman-teman lain dari bisa dimasukkan ya nanti kita menanamkan iman dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. ya bisa jadi Jangan yang terakhir itu pengajaran agama itu jangan, karena nanti kalau kita pasang itu kan satu guru negeri data Islam Islam data dan Protestan. itu saja, cukup ketakwaan aja. Dan ketakwaan itu ya. Berarti di situ hanya kita jaga saja, jangan sampai kita sampai ini ke jam 11 itu bangun bagus. oke bahasa Dan guru agama lagi datang. bisa ya yang Tinggal karakter ini dia masuk dengan ketiga Saya yakin engkau bisa. sama-sama berpikir yang iya Kan doa para sak otak itu transfer. monopoli dari satu orang ya Berdasarkan penciptaan. itu yang sebenarnya kita baca tadi itu. Oh, kamu Yang berikutnya menurut saya membina nilai moral dan karakter. Setelah tadi menanamkan nilai keimanan, bisa ya bisa diterima ya Bisa menanamkan nilai keimanan. nilai moral dan karakter. nilai moral dan karakter. Nomor yang berikut keempat mungkin ada yang untuk kompetitif tadi itu
saya konsep di sini menyediakan materi ajar yang mudah diakses. Menyediakan materi ajar yang mudah diakses dan metode pembelajaran yang fleksibel. Bisa gabung, bisa tidak? Menyediakan materi ajar yang mudah diakses. Menyediakan materi ajar yang mudah diakses dan metode pembelajaran yang fleksibel. Ya, fleksibel itu kan pas di mana kita gunakan metode ini. Yang lain yang mudah diakses itu kita berpikir lagi Bapak Ibu, karena yang diakses dalam artian apa? materi ajar. Maksudnya akses yang lewat internet kan, Pengembangan teknologi kan. Itu. buku kak. karena sekarang ini kita menyediakan, kata menyediakan berarti kita yang menyediakan. Iya. Itu yang mungkin kita berpikir lagi, karena menyediakan materi ajar yang mudah diakses berarti kita menuntut bahwa siswa yang akses nih. Nah, siswa akses lalu yang kita yang sediakan. Mungkin itu yang Bikin kita apa? nah, Satu macam itu kita buat satu aplikasi. Kita proses atau kita siapkan bisa bahannya juga, untuk mereka akses sendiri. atau bisa juga kita menyediakan dalam arti bahwa kita menyediakan materinya tapi kita kirim lewat WA, lalu mereka bisa akses, bisa ambil dari internet. Bisa. maksudnya itu tuh yang mudah diakses nanti ada. Ya. Misalnya maksudnya Gimana sekarang bertanggung jawab? kita bisa Tanggung berjawab. Iya. Saat ini nggak akses maksudnya dalam arti yang mana? Yang juga bingung sendiri. Coba Anies bisa menyediakan materi ajar. Coba Anies bisa baca ulang Pak Anies biar aku. Menyediakan materi ajar yang mudah diakses dan metode pembelajaran yang fleksibel. Yang mudah diakses. Dan metode pembelajaran yang fleksibel. Mungkin ada yang fleksibel itu dia kapan saja berubah sesuai dengan kondisi. kita. Membina nilai moral dan karakter. Nilai moral dan karakter. Mungkin baru 4 ya. Ya, isi banyak. Ini Kan berdasarkan kita punya angka di atas itu. baru mungkin ada lain lagi. Untuk mencapai itu kita mesti bangun strategi. Kompetisi dan dia bertumbuh berkembang. Nomor 5 mungkin ada lain lagi. Kalau yang kelima menurut saya Coba berkolaborasi dengan orang tua, komunitas lain, serta lembaga yang relevan. bisa masuk. Selama sudah ruang itu wajib. Menumbuhkan rasa solidaritas dan gotong royong. Durasi, Berkolaborasi dengan orang tua, komunitas, dan lembaga yang relevan. komunitas lain ya. Itu kolaborasi berarti orang lain semua. Ya. Dari pihak luar semua. Yang relevan ya. Iya. Ini yang relevan itu lembaganya. Lembaga yang relevan. Misalnya dinas. Coba Ibu ya punya tadi. Itu bisa diterima ya? Menumbuhkan rasa solidaritas dan gotong royong.
Yang berikut mungkin masih ada. Sudah 6. Kalau apa yang duetnya itu menumbuhkan rasa solidaritas dan gotong royong, bisa ke tidak? Gotong royong kita tidak pakai. Hanya dalam kata solidaritas itu sudah termuat gotong royong. Yang tadi orang yang mau pensiun itu mereka punya itu makin. Nah, yang berikut masih ada yang lain? Solidaritas antar guru apa itu sudah masuk semua. So 6 pas boleh. Pas tambah. Sudah baik. Darurat yang Enam. banyak. Bisa ya 6 ya? Atau ada yang mau masuk kan? Ada yang mau masuk. Firman mungkin ada tambahan. Wih, habis nih. Pas ya? Kalau alat pembelajaran itu istilah yang tepat itu siapa? Media kan? Media. Oh, Media. apa yang tadi yang nomor 4 kah? Media kan Nomor 4 materi. kita bagi 2. Media. Kita bagi 2 karena materi ajar lalu dengan metodenya, tapi kita jangan pakai dan kan? Kita jangan pakai dan. Jadi 2 menyediakan metode pembelajaran dan menyediakan media dan metode pembelajaran yang fleksibel. Empat menyediakan materi ajar yang mudah diakses titik. Nah, titik di situ. Yang kelima 5 baru menyediakan media dan metode pembelajaran yang fleksibel. Jadi mesti ada Berarti media. dua dia. Dibagi Kita 2. pecah Dari menjadi 4 2. itu 4 nomor 4 itu dibagi 2. nah, sehingga 4 yang 5. Sehingga Nggak semuanya ada sudah 7. jadi 7. Ini sudah siap. Kita rangkum Anies itu. Ini Pak Anies sudah bisa rangkum kan? Kita baca ulang lagi apa tadi? Pertama menyediakan yang di nomor 4 itu Pak. Yang dipecat. Nah. Coba baca yang Yang 4 menyediakan materi ajar yang mudah diakses. Lalu 5 menyediakan media dan metode pembelajaran yang fleksibel. Media dan metode pembelajaran yang Atau fleksibel. kata menyediakan kita ganti daripada menyediakan. Yang berikutnya pakai apa? Ibu bilang menyiapkan itu sama. Nah, kata Bisa menyiapkan. Menyiapkan. Yang 5 itu pakai menyediakan diganti dengan kata menyiapkan. Dari yang ke-6 baru berkolaborasi. Menyiapkan metode pembelajaran yang fleksibel. Sudah ya? Pas ya? Pas ya? Coba dari itu coba Pak Anies baca mulai dari visi dan misi, hingga itu nanti kita jadikan pedoman kita di pelajaran ini. Visi mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, beriman, berakhlak, berkarakter, kompetitif dalam menghadapi masa darurat bencana guna memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Misi yang pertama menyediakan lingkungan yang nyaman bagi warga sekolah, yang kedua menanamkan keimanan dan ketakwaan, yang ketiga membina nilai moral dan karakter, yang keempat menyediakan materi ajar yang sudah diakses, yang berikut menyiapkan media dan metode pembelajaran yang fleksibel, yang berikut
kolaborasi dengan orang tua, komunitas dan lembaga yang relevan, dan yang terakhir menumbuhkan rasa solidaritas. Terima kasih. Dan kita punya apa itu sudah selesai. Jadi terus selesai, kita punya tugas inti hari ini sudah sampai sini. Terus saya bagikan MC dengan acara yang datang. Setelah kita masuk pada melewati bagian inti, yaitu penyusunan visi dan misi sekolah, sekarang kita masuk ke acara yang berikut, sambutan penutup dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penutup rangkaian acara kita hari ini. Dari itu kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu kita untuk menyusun visi dan misi kita bersama tahun ke depan. Nanti di tahun berikut kita melihat visi kita kembali, apa masih relevan atau tidak, masih dipakai atau tidak untuk prosesnya. Selama ini kita buat, tetapi dia di Pampang tidak pernah direvisi lagi. Harusnya setiap tahun dibuat. Apa ini masih pas atau tidak? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya. Ya, mungkin ya beberapa hari ke depan ini kita diminta hadir menggunakan pakaian berarti yang mereka mengajar ini kita buat habis lalu pakai beberapa hari. Saya punya juga sebelum sama katakan bahwa ini sudah terbakar habis, saya punya baju-baju seperti itu. Ya, nanti saya menggunakan baju yang jas ketinjau jas waktu itu sudah terbakar habis. Ya, kita gunakan waktu itu foto lalu biar kita yang kecil saja. Itu yang pakai banner tuh kan, tidak perlu yang besar-besar kita pakai banner, sehingga kedua sekolah kita ada visi dan misi soal yang terbaik orang punya, kita punya ada visi. Kenapa visi dan misi kita buat bersama dengan tujuan bahwa jika ditanya oleh orang lain tentang visi kita jawab kan, kenapa kalian buat seperti itu, dan sampai kita tidak bisa ini kepala sekolah yang buat, kami ini saja. Dan terkait juga dengan tuntutan dengan ada niatan dan sebagainya. Ini saja saya kembali ke MC apa saya sampaikan bahwa saya sudah ada siap dengan minum. Setelah ini saya dan berlari ke atas minuman di atas untuk minum. Memang kalau mau ini kita sama-sama datang tunjuk saya punya apa juga baik, utara juga baik. Duduk santai di saya punya utara di depan. Sudah bawa air di sini nggak ke atas lagi. Bisa? Bisa, Pak. Kita ke atas saja ya. Ya. Kembali kepada MC. Ya, dengan sambutan tutup dari Bapak Kepala Sekolah, maka berakhirlah acara kita hari ini, yaitu penyusunan visi sekolah tahun 2025. Setelah ucapan syukur pada Sang Kuasa, maka sudah sepatutnya kita bersyukur termasuk dengan hari yang sudah kita lalui, yaitu pada
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, bersama Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami kembali mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan-Mu selama kami berproses menyusun visi dan misi sekolah kami ini. Dalam keadaan hati yang belum terlalu tenang dan nyaman, tetapi hari ini Tuhan, kami sudah berhasil menyelesaikannya sejauh kemampuan yang kami miliki dalam naungan kasih Roh. Kami mohon tuntunlah kami semua, para guru, para murid, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar kami, sehingga kami mampu mewujudkan cita-cita kami ini demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan anak-anak yang kami bimbing pada hari ke depan. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang. Kumpulkan kertas tadi itu.